Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda dzikril awliya tanzilur rahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, santri kesemuanya yang kami hormati dan yang kami sayangi. Alhamdulillah, pada saat ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berhadir di tempat ini dalam rangka acara bersalawat kepada Nabi, kemudian memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, tambah lagi dengan berzikir nasyid, ditambah lagi dengan membaca manaqib Syekhuna Al-Arif Billah Muhammad Zaini, guru sekumpul. Mudah-mudahan dengan adanya amaliyah yang kita laksanakan pada saat ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala dosa-dosa kita semua, dosa-dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa guru-guru kita, dan dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya, tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin. Para hadirin yang berbahagia, dalam Al-Quran menjelaskan wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Sebutlah nama Tuhan banyak-banyak, engkau akan menjadi orang yang beruntung. Banyak-banyaklah kamu berzikir. La ilaha illallah kalami, ujar Tuhan dalam hadis kursi. Perkataan la ilaha illallah itu perkataanku. Wa man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Siapa mengatakan la ilaha illallah, maka orang itu sudah masuk dalam bintingku, dalam binting Tuhan. Wa man dakhala hisni amanun minal azabi. Siapa orang sudah masuk dalam binting Tuhan, orang itu lepas dari azab api neraka. Mudah-mudahan kita. Apalagi zikir nasyid. Oh, rami zikir nasyid itu tadi. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah, la maqsuda bihaqqin illallah. La ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Kalau sudah la mawjuda bihaqqin illallah, maka asyik sudah. Di dalam kitab itu, apabila orang sudah mengata la ilaha illallah, mengata Allah, sudah lazat sampai ke tubuhnya, merasa lazat, fataha alaihi baba zikrihi. Allah akan buka hatinya itu untuk cinta menyebut nama Tuhan. Idza aradallahu ayyuwaliya 'abdan, apabila Allah menghendaki kepada seseorang itu yuwaliya, akan jadi kekasih Tuhan, fataha alaihi baba zikrihi, Allah bukakan hatinya itu ketujuh berzikir. Nah, tadi bagus berzikir. Daripada karaoke. Zikir. Ya Ali, ujar Nabi, ta'al hina, kesini dulu wahai Sayyidina Ali. Kita semat aja malam inilah, menambil berkatnya. Nah. Apabila itu taqarraban nasu, apabila manusia itu, apabila engkau tuh melihat manusia itu sibuk, mereka itu menghampirkan diri dengan bermacam-macam ibadah yang baik, fataqarrab bi aqlika ya Ali, maka hampirkan dirimu itu dengan akalmu. Ali kada paham
Apa tujuan Rasulullah ini menghampirkan diri dengan akal itu? Nah, lalu tuh apa? Lalu Nabi menyuruh kepada Sayyidina Ali, ya Ali, gammid ainaika wa alsik lisanaka faqul Allah Allah fi qalbika. Wahai Sayyidina Ali, pajamkan dua matamu dan tutup mulutmu. Katakan di dalam hatimu Allah Allah. Kemudian dilaksanakan oleh Sayyidina Ali sehingga Ali merasa bahwasanya la maujuda bihaqin illallah terasa. Kalau saja uji Sayyidina Ali, apa yang aku rasakan ini aku ceritakan kepada manusia, maka diriku pasti dibunuh orang. Dibunuh orang. Zikir ala dzikrillah tatmainnul qulub. Bagus terus zikir dan nasyid, apalagi zikir nasyid ini adalah sanadnya dari Datu Kalampayan. Datu Kalampayan itu sanadnya sekumpul zikir nasyid. Nah, panjang padilat-padilat zikir lawan Tuhan itu. Nah, kenapa gerak? Zikir itu adalah membuka hati yang tertutup supaya berhubungan dengan Tuhan itu lewat apa? Membukanya lewat zikir. Membukanya itu lewat zikir. Makanya semua para aulia itu ada mempunyai tarekat Syadziliyah, Ahmadiyah, Naqsabandiyah, Samaniyah. Semuanya itu tujuannya untuk membuka pintu hati ini supaya berhubungan dengan Tuhan. Kenapa? Kita orang awam ini, pintu hati kita ini terhijab dengan Tuhan. Banyak hijabnya. Nah, salah satunya untuk membuka hijab itu lawan Tuhan adalah zikir. Zikir itu. Kita langsung aja ke manakib guru sekumpul. Dikit aja lah. Kemudian guru sekumpul, setiap ulangan beliau mendapat nilai tertinggi. Nah, sidin di sekolahan Darussalam itu setiap ulangan sidin peningginya. Guru lah. Sidin peningginya nilai, kita perandahnya nilai 6. Tapi asal lulus saja. Nah, syukur aja pulang. Kayak apakah di Darussalam tuh lulus? Bahkan di ijazah terakhir Zaini Muda memperoleh nilai Jayyid Mumtaz, paling tinggi nilai. Dengan nilai rata-rata 10. Ada manusia 10 lah. Suatu prestasi yang sangat luar biasa. Tentang nilai ini, Guru Zaini punya cerita bahwa setiap kali ada ulangan, beliau selalu bermimpi tentang soal yang akan keluar besok hari, lengkap dengan jawabannya. Tinggi ya nilai. Ada jawabannya. Ini bilang gedebukan kitab waktu ujian. Kena rajia. Dapal. Nah, ini sudah khawarikul adat, sudah apa ngarannya yuk. Orang-orang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Pada keesokan harinya ternyata soalnya memang seperti itu dan semua jawabannya sudah beliau hafal. Maka dengan mudah Zaini Muda menjawabnya. Kemudian lagi selama di pondok pesantren Darussalam, tidak hanya ilmu yang banyak yang beliau dapatkan, tapi juga bermacam-macam pengalaman rohani dan perasaan yang penuh dengan nilai hikmah yang luar biasa. Pengalaman itu antara lain ketika beliau berusia sekitar 10 tahun telah dikaruniai keistimewaan yaitu kasyaf isi. Umur 10 tahun sudah kasyaf isi. Visi itu apa? Sehingga beliau diberi kemampuan mengkasyaf, yaitu mengetahui apa saja yang ada di dalam pikiran orang. Nah, orang memandir mendengar sidin. Sekalipun di dalam hati. Misal kita dibebirik, nah, memandir sidin, nah kedengaran sidin. Datang ke rumah sidin, sidin menandu bahwa ini yang mengoyak aku di sidin, tapi kada dibuli diungkai. Kenapa gerang? Sitrul aurat, auja wajibun wasitrul karamah aujab. Menutupi kemuliaan itu lebih wajib. Untuk biamun kita diberi kasab, sebuka-buka kasab. Kenapa kita kada diberi kasab? Tuhan ini kada cucok ini diberi kasab.
Pinandu sudah. Ingin tuh aja Tuhan di udaknya. Nah, 4 tahun sesudah itu saat Zaini Gani menduduki kelas 1 Sanawiyah Darussalam, ketika itu seorang guru tafsir sedang membaca ayat wa kana Allahu sami'an basira. Zaini muda ketika itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu futuh. Futuh ini pemberian dari Tuhan. Futuh Rabbani, pemberian dari Tuhan. Nah, ini kadada fakultasnya nang ini. Dada futuh nang ini. Nah, cuman ujar Guru Syukri, nah guru Syukri itu, foto itu ujar Sidin, biasanya foto itu di saat kita sekadudukan dengan para aulia, foto itu ada. Nah, baik aulia hidup ataupun sudah meninggal dunia dikubur para wali-wali itu. Nah, banyak ziarah ke sana. Atau di saat kita jamaah zikir itu foto turun. Foto itu apa? Pemberian dari Tuhan. Wallahu a'lam kita. Kemudian lagi jika di sekolah atau di hadapan gurunya beliau belajar dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Apabila berhadapan lawan guru itu sungguh-sungguh. Jangan luang lahir lagi mata. Kurang nama ajar ada kesian. Ya, ada guru sanawiyah ini coba. Nah itu Sidin menghadap bujur, dikusungkan pikiran, ilmu dibuang, semuanya ilmu bagaikan bakul puang menghadap guru itu. Nah puang bilanya ilmu diisi sudah. Nah lalu kina menanding-nanding lawan guru itu. Pendapat anu kayak ini, Sidin kayak ini, nah nama-nama bujur ragu-ragu. Taqulu di syaihihi malim madza la yuplih abada. Apabila sudah ada di dalam hati itu terhadap guru itu, kenapa guru itu sama ini fatwa di pendapat kanan dalam kitab lain ini ada buntung lagi, ada berkah lagi. Berkah lagi. Sungguh-sungguh Sidin. Maka jika di rumah beliau tidak saja mengulanginya tetapi bahkan menghafalkannya, ilmu itu dihafal Sidin. Nah, ini jawaban orang kita nah. Kita membaca aja kali bisa, apalagi menghafal. Hingga tidak aneh jika puluhan matan dari berbagai pan ilmu mampu beliau hafalkan. Baik ilmu alat maupun yang lainnya seperti tafsir umpamanya. Tafsir hafal Sidin. Tafsir Jalalain hafal. Beliau tidak saja hafal Al-Quran. Nah, kemudian beliau adalah hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Hafal Quran Sidin 7 tahun sudah. Hafal Quran. 60 tahun Yasin kan hafal. Bagusnya Yasin hafal, dan jadi wiritan. Yasin, Tabarak, Sajadah, Waqiah. Yasin untuk keselamatan, Tabarak adalah untuk keselamatan kubur, Waqiah supaya hidup jangan miskin. Itu sudah diatur oleh guru-guru kita. Ada cerita dulu orang yang hafal Tabarak, kemudian dalam kitab itu masuk ke dalam kubur, ditanya oleh malaikat, "Marrabuka?" Bangsul Tabarak. Nah, uji Tabarak, "Hei wahai malaikat, apakah ikam kada memuliakan Al-Quran?" Ujar malaikat, "Aku kada mananya ikam Tabarakai, mananya si anu pulan neh." Ujar Tabarak, "Aku di ruhnya ada itu, makanya aku bangun." Bentuk manusia Tabarak tadi. Akhirnya malaikat harus tunduk kepada Al-Quran juga, bukan hanya kepada manusia. Manusia harus menghormati kepada Al-Quran. Malaikat pun disuruh oleh Tuhan wajib menghormati dan memuliakan kepada Al-Quran. Nah, selamat. Tabarak. Makanya orang membaca Tabarak itu selamat dikubur. Apalagi hafal surah Tabarak. Surah Yasin bagus juga. Ini bihimat malah tukulnya kada tetamu. Wa ayatul. Umur 7 tahun tafsir hafal. Guru ulun hafal Quran itu di berapa itu 15 juz sehari wiritan sampai mati. 15 juz wiritan. Kita apa sajus juga nih, belum puasa aja itu bisa melaman sajus. Ngok.
tahun lagi di Al-Quran. Guru sekumpul bulan Ramadan 40 hatam. Orang dianugerahi oleh Tuhan Al-Quran. Kita barangnya 2 juz sehari rutin 2 juz melihat Al-Quran. Alhamdulillah ya Al-Quranku juga bersih. Bening lagi jualan berapa tahun sudah? 8 tahun sudah nukar. Jadinya kan kita buka-buka. Harat ya Al-Qurannya. Udah mungkin anak 4 biji 5 biji sudah berganti Al-Quran hancur bolak-balik. Dia biji kada hancur. Ada baca Al-Quran. Dan dalam hari ya Pak. Belum tetamu tuh nah di daerah Kapuas ada bibi ini tuh umur 80 tahun. Pasti muara lawang membaca Al-Quran. Ulun datangi. Mana pian ini membaca Al-Quran? Sidin. Kawah Sidin, kawah pian nih kada berkacamata. Libas sudah pinanya tuh nah. Libas sudah berapa juz pian sehari? 5 juz umur 8 tahun. Berapa tahun sudah? 10 tahun sudah mengamalkan. Tuha orangnya. Iya cukup jurur nih untungnya orang nang ini nah amalan Al-Quran sampai ke mati 5 juz sehari orang tuha. Kita anum. Nah, manakah hendaknya Al-Quran lah ini. Aduh. Kunun beliau menghafal Al-Quran hanya perlu waktu sekitar 4 bulan. Udah ada orang menghafal Al-Quran 4 bulan khatam. Minimal 3 tahun. 3 tahun itu pun hanya merintis. Orang menghafal Al-Quran itu hanya merintis. Kina kedua kalinya itu tak mudah pulang menghafal Al-Qurannya. 6 tahun ada aja sudah bayangan. Minimal 15 tahun kalau belapas semuaan asal itu terus. Di antara guru-guru beliau selama belajar di Pondok Pesantren Darussalam antara lain Kiai Haji Sulaiman, Kiai Haji Abdul Hamid Husain, Kiai Haji Mahalli Abdul Qadir, Kiai Haji Muhammad Zain, Kiai Haji Rafi'i Ahmad. Nah ini aja nang sampat nah. Kiai Rafi'i nih di Darussalam. Kiai Haji Husin Dahlan, nah sempat dia belajar dengan Sidin dulu. Sidin sampai sudah mengajar di Darussalam di rumahan. Kiai Haji Syahran, Kiai Haji Saman Mulia, Sidin Jula Padang. Jula Padang, Guru Mas Sidin di Padang. Kiai Haji Salman Jalil, Kiai Haji Salim Ma'ruf, Kiai Haji Husin Kadri, Kiai Haji Sya'rani Arif, anak Sya'rani, Kiai Haji Salman Yusuf dan lainnya. Kemudian kita tahu aja nah. Di sekitar tahun 1965 Zaini bersama pamannya si Muhammad Saman Mulia berlayar ke Pulau Jawa. Tujuan utama mereka berdua adalah mencari seorang guru pembimbing rohani atau murabbi mursyid. Nah, Sidin sudah tamat Darussalam, lalu lawan Jula Padang itu ke Bangil, hendak minta bimbingakan, hendak minta terbiahakan. Berdua nang ini. Tempat pertama yang didatangi adalah Kota Bangil, Jawa Timur. Menemui serta meminta saran dan pendapat kepada Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Syahrawani Abdan atau yang dikenal dengan Guru Bangil. Guru Bangil ini sepupu guru jurid Kelampayan, asalnya orang Martapura juga. Seorang ulama yang besar kelahiran Martapura yang juga masih pemilik Guru Zaini yang sudah cukup lama berdomisili di Kota Bangil. Setelah bertamu dan menyampaikan maksud kedatangan tersebut, Guru Bangil berkata, sepengetahuanku di Jawa ini hanya ada 2 orang yang ahli dalam urusan ini. Nah, sepengetahuanku jadi urusan Syekh Muarabbi dan Mursyid itu di masa ini yang ahli hanya 2 orang. Punyanya di sana manusianya. Ujar Guru Bangil, pertama
Kiai Haji Maksum Lasam. Kiai Haji Maksum Lasam ini murid oleh Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Murid oleh Kiai Khalil Bangkalan Madura, Maksum Lasam. Nah, ujar Guru Bangil sudah meninggal. Dan satu lagi adalah Kiai Hamid Pasuruan yang masih hidup. Nah, Kiai Hamid ini juga asalnya lahirnya di Kota Lasam, dan Kiai Maksum itu adalah perguruan oleh Kiai Hamid Pasuruan juga. Nah, itu aja di sini. Lalu kata Guru Saman, kami siap aja siapapun yang merabi walaupun pian guru siapa aja asal petunjuk dari pian. Oleh Guru Bangil, Guru Zia ini diminta menulis surat untuk disampaikan kepada Kiai Hamid. Namun sampai sekitar 5 kali mencoba membuat surat, tapi selalu gagal. Disuruh oleh Guru Bangil tulis surat. Nah, dikirimkan ke Kiai Hamid Pasuruan. 5 kali guru itu menulis dalam manakib di sini, gagal terus tulisan itu. Entah apa tujuannya tulisannya kada tahu, cuman gagal. Lalu kata Guru Bangil, menurut aku baik kita seorang malam ini juga ke Pasuruan menghadap Kiai Hamid. Usul ini disetujui semuanya meskipun saat itu sudah hampir tengah malam dengan menggunakan mobil. Lewat tengah malam baru sampai di Pasuruan. Mobil langsung menuju rumah Kiai Hamid. Meski waktu dini hari, ternyata Kiai Hamid masih belum tidur dan sedang terima tamu. Saat itu cukup banyak tamu, sehingga Guru Bangil dan rombongan duduk cukup jauh dari Kiai Hamid. Rombongan disuguhkan minuman. Usai minuman, Kiai Hamid berdoa. Selesai berdoa, Kiai Hamid lalu berdiri dan tiba-tiba mendekati Guru Zaini. Nah, sehabis berdoa, lalu memaraki lawan guru sekumpul dan menapuk-napuk bahu beliau sambil berucap, Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan. Nah, hanya bubuhan Jawa itu hanya tahu bahwa di Kalimantan ada wali. Siapa nama bukanya? Kiai Hamid yang membukanya. Nah, Kiai Hamid. Kenapa ditutupi lagi ini? Layar pul wali ilal wali. Kiai Hamid yang membukanya sudah. Malam itu juga rombongan kembali ke Bangil. Di perjalanan dan mobil sempat pecah, tetapi syukur semua selamat sehingga tiba kembali ke Bangil. Sesampainya di rumah Guru Bangil, rombongan istirahat sebentar sambil minum kopi. Kemudian Guru Bangil mengajak berziarah ke satu makam. Nah, malam itu juga langsung ziarah ke makam Habib. Saat itu Guru Bangil berucap, Zaini, Saman, ikam berdua ku angkat dan sanakku dunia akhirat. Sahibul makam ini cukup yang menjadi saksi. Dan sanak kurang. Sepulang ke rumah Guru Bangil, waktu subuh sudah tiba. Lalu mereka bertiga bersama-sama sholat subuh berjemaah. Pada pagi harinya Guru Bangil bersuara, biar aja Zaini umpat aku dan ikam Saman tolong bacakan kitab risalah amal ma'rifat lawan santri selama aku lawan Zaini. Nah, jadi guru sekumpul bersama Guru Bangil dan Julak Padang membacakan kitab amal ma'rifat karangan Abdurrahman As-Sapat. Nah, itu nah. Tidak kurang dari 20 hari. Nah, tidak kurang dari 20 hari yang diterbiah oleh Guru Bangil. Guru Zaini dibimbing suluk oleh Guru Bangil, diberikan berbagai amaliyah, diijazahkan 40 tarikat mu'tabarah. Guru Zaini pernah menceritakan saat-saat beliau suluk itu, waktu aku di Murabbi Guru Bangil, selama lebih kurang 20 hari, aku selalu tidur sebentar dengan Guru Bangil. Makan minum sepiring berdua, dan aku diajari suluk sambil aku mengurut betis Guru Bangil sampai waktu subuh. Lalu kami sholat subuh berjemaah. Di kesempatan ini lagi Guru Bangil menceritakan, Guru Zaini menceritakan, aku diijazahkan Guru Bangil 40 tarikah mu'tabarah, dan setiap satu dari 40 tarikah itu semuanya aku amalkan dan menyampaikan aku kepada Allah. Wasil. Kenapa gerang? Karena ada Syekh Murabbinya nama bimbing.
Si murabbi inilah rabitah membuka hadrat kepada hadrat Rasul, membuka hadrat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat syekh. Malam lahu syekhun fasyaitanu syeikuhu. Siapa tidak ada guru yang membimbing, maka syaitan yang akan membimbing diri kita. Dalam bimbingan terus. Dalam bimbingan terus. Marhus Syuyukh apa dalam kitab Qadul Imam itu? Marhus Syuyukh babun azimun. Kirbusul ila Hadratil Karim. Orang-orang panapi syekh itu, orang-orang yang rabitahnya lewat syekh itu menyampaikan diri kita ini kepada hadrat Rasul. Syekh pembukanya. Sepulang dari Bangil, guru Zaini tetap dimurabbi dan dinazorah oleh guru Bangil. Nah, dimanapun guru itu berada, syekh murabbi itu tetap memusyahadah, tetap memandang terus. Nah, ini apabila kita itu kada syekh murabbi, kada guru mursyid, khalwat, nah itu dikhawatirkan ada nang datang kena tasmir kena menyerupa aku si Abdul Qadir Jilani. Itu bahaya, ternyata itu jin. Kalau kita ada si murabbi ini menazurah terus, memandang terus bahwa yang datang itu lain. Lalu kawa kita pas tertangkap nang itu kita khalwat surangan. Makanya ujar guru sakumpul di akhir zaman ini kedada lagi besi si murabbi susah. Nah, susah mencari syekh murabbi itu. Maka salah satunya adalah menjadi syekh murabbi itu, guru murabbi itu adalah lewat salawat saja lagi. Salawat itulah yang akan menyampaikan kita ke hadrat Rasul. Salawat itu salatai yatasilu biha ruhul musalli alaihi bihna. Kita walaupun kita kada sadar bahwa diri kita ini sudah wasil dengan hadrat Rasul. Di antaranya beliau menjalani suluk puasa 40 hari dengan bersahur dan berbuka makan pisang dan air putih saja. Ini aja makanan. Mah ini kambuh ini. Kebenasi ini. Selain itu guru Zaini mendapat perintah untuk siyahah, yaitu berjalan ke hutan untuk beribadah dan menjauhi makhluk. Nah, khalwatnya menjauhi ke makhluk. Khalwat ini ada dua. Ada khalwat di padang makhluk. Caranya masuk ke masjid. Kada kau menghindari pada makhluk. Masuk ke masjid, dari masjid itu aman. Kada ada lagi untuk maksiat bisa. Khalwat itu ada lagi caranya khalwat langsung ke hutannya sudah. Ada lagi masalah gangguan-gangguan. Nah, tidak jarang hal ini dilakukan dengan menyamar sebagai seorang pemburu sambil membawa senapan angin dan berbaju loreng seperti tentara. Sampai di sini. Mudah-mudahan kita ada sambungannya lagi. Mudah-mudahan ada berkahnya lagi. Salah hilapnya ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.